Target sulit spionase di era informasi. Tantangan baru bagi profesi tertua kedua. Kelompok 3. Anggota kelompok: Adam Rizky Pramata Putra, Aditya Anto Marta, Afsali Alhamdi, Ahmad Akbar Abani, Audi Siva Absari, Bagas Jauhari Siregar, Bimo Argonoto, Bunga Natalia Sihite, Didik Arga Wijayanto, dan ex-Saudi Hans Agustinus Siombing. Pengenalan. Pada tahun 2018, pemerintah Trump menyatakan Rusia dan Cina sebagai masalah keamanan utama bagi Amerika Serikat. Namun hal tersebut bukan merupakan terorisme, seperti yang diklaim oleh mantan Menteri Pertahanan James Mattis. Menurunnya hubungan dan meningkatnya ketegangan dengan kekuatan revisionis ini semakin menantang hegemoni Amerika Serikat. Tetapi karena sumber daya militer dan intelijen diarahkan ke Beijing dan Moskow, Humin yang berarti dalam kasus ini adalah spionase, perekrutan dan penanganan mata-mata merupakan hal yang paling utama. Rahasia yang paling penting termasuk maksud dan tujuan Presiden 11 dan Presiden Putin. Kemungkinan besar tersimpan di benak segelintir orang terpilih atau di berangkas yang dijaga ketat. Sederhananya, jika Amerika Serikat dan sekutunya ingin mendinginkan hubungan, memperlakukan kebijakan yang sehat dan menghentikan operasi intelijen tanpa henti dari musuh-musuh mereka, mereka akan membutuhkan sumber-sumber manusia yang dapat diandalkan dan ditempatkan dengan baik. Namun, untuk merekrut dan menangani sumber daya manusia ini lebih dikenal sebagai agen atau mata-mata. Petugas intelijen harus bersaing dengan meningkatnya ancaman pengawasan jalanan, pengawasan langsung, ancaman yang setara dengan perang dingin. Rusia dan FSB. Runtuhnya Uni Soviet membawa masalah baru untuk intelijen Rusia. Karena kekacauan internal, kejahatan terorganisir yang berkembang, meningkatnya jumlah perwira intelijen asing, perang di Chechnya, dan upah rendah membuat Badan Keamanan Domestik barunya atau FSB menjadi sangat berat. Namun dengan bantuan Presiden Vladimir Putin yang menganggap FSB sebagai salah satu sekutu terdekatnya dan instrumen paling kuat, kekuatan dinas keamanan terus meningkat. Pada tahun 2017, Putin menyatakan bahwa Rusia menghadapi tuntutan yang lebih besar dari ancaman asing. Dengan melabeli pemberontakan sebagai agen bayaran Barat, Putin memiliki pembenaran yang dia butuhkan untuk memberlakukan kebijakan keamanan domestik yang ketat yang bertujuan untuk mencegah subversi pemerintahannya. Pada tahun 2016, ketika seorang diplomat Amerika Serikat yang dikonfirmasi sebagai petugas CIA dengan kasar dijatuhkan ke tanah oleh seorang penjaga FSB berseragam saat ia kembali ke kedutaan. Pada tahun 2016, taktik ini menyebabkan Direktur CIA saat itu, John Brennan, untuk mengangkat masalah ini dengan rekan FSB-nya, Alexander Bortnikov. Kemudian, setiap harapan untuk mencoba bertemu dengan sumber dan agen di lingkungan yang tidak terlalu bermusuhan telah dibatasi oleh pembatasan perjalanan. Kementerian Pertahanan sendiri menyumbang 2 juta karyawan yang sekarang tidak dapat melakukan perjalanan ke daftar sekitar 150 negara tanpa izin. Daftar ini juga meluas ke pejabat tingkat atas. Jika tawaran intelijen ingin bertemu dengan sumber yang memiliki akses kredibel ke informasi rahasia, kemungkinan besar mereka harus melakukannya di Moskow, melawan kekuatan penuh kontra intelijen Rusia. Tiongkok dan Kementerian Keamanan Negara. Keadaan Cina kurang menarik perhatian media, tetapi jelas bahwa Beijing juga menempatkan pengawasan di garis depan keamanannya. Biasanya kontra intelijen berada di bawah Kementerian Keamanan Publik atau MPS. Tetapi setelah reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1979, banyak kekuasaan MPS yang diserap oleh Kementerian Keamanan Negara atau MSS yang didirikan pada 1983. Dengan pemisahan tersebut, MSS tidak hanya memimpin pengumpulan intelijen asing yang juga diserap dari Departemen Investigasi, tetapi juga memimpin misi kontra intelijen termasuk pengawasan di jalanan dan penyadapan teknis. MPS bertanggung jawab atas kepolisian dan ketertiban umum, tetapi MSS menyerap semua aspek ofensif dan defensif intelijen di bawah satu atap. Bahkan pada akhir Perang Dingin, kekhawatiran tentang spionase asing menjadi agenda utama. Menurut salah satu dokumen MSS yang bocor dari tahun 1990-an, Cina menganggap diplomat asing sebagai mata-mata terbuka dan menempatkan banyak jurnalis internasional dan pelancong bisnis di bawah pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan lebih lanjut melalui data yang dicuri. Sidik jari digunakan oleh pemerintah federal untuk berbagai tujuan, termasuk mengakses sistem sensitif. Tetapi data itu sekarang berada di tangan kontra intelijen China. Untungnya, petugas CIA tidak termasuk dalam pelanggaran karena Langley memegang catatannya sendiri. Tetapi pencurian itu masih dapat membuat kontraktor dan pegawai federal terpapar.
Orang-orang yang sekarang mungkin tidak dapat mengejar karir di dalam agensi atau terlibat dengan peran yang membutuhkan perlindungan yang dapat dipertahankan oleh China. Namun, peretasan OPM menggarisbawahi ancaman yang lebih besar. Dengan para ahli AS khawatir bahwa layanan keamanan Cina sedang membangun basis data besar orang Amerika, menggunakan informasi yang dicuri melalui peretasan. Artikel tersebut dilengkapi dengan wawancara ekstensif, menegaskan bahwa jumlah besar informasi yang dicuri dan diperoleh secara legal, termasuk catatan perjalanan, perincian keuangan, riwayat medisnya, akun media sosial, dan bentuk data pribadi lainnya. Diubah menjadi kumpulan data kontraintelijen yang dapat ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi pelancong yang menyamar. Misalnya, mantan petugas NSA David Aitel mengatakan kepada Business Insider bagaimana pola penerbangan yang dicuri dalam peretasan United Airlines dapat dibandingkan dengan database curian lainnya, termasuk OPM, untuk mengidentifikasi operator yang melakukan perjalanan ke dan dari markas CIA di Langley. Selanjutnya, melarikan diri dari jalanan dan CCTV. Dalam riwayat biometrik dan data yang mencurigakan tidak dapat langsung menyimpulkan kesalahan. Sistem biometrik sebagai contoh, sulit untuk membenarkan pembatalan visa seorang dengan alasan bahwa mereka hanya memiliki akun LinkedIn berusia 6 bulan. Sebaliknya, itu jauh lebih mungkin bahwa seorang musafir yang menyamar akan diizinkan untuk melewati bandara, tetapi ditandai sebagai orang yang berkepentingan dan target untuk pengawasan lebih lanjut. Mereka juga harus bersaing dengan cakupan CCTV menyeluruh, seperti yang dicontohkan oleh tim pembunuh Israel yang bertanggung jawab atas kematian Mahmoud al-Mabhouth. Sebuah tim yang gerakan dan penyamarannya yang rumit dengan cepat terungkap oleh kamera CCTV yang tersebar di seluruh hotel mewah Dubai. Cina pada tahun 2017 telah mengoperasikan CCTV sebanyak 170 juta dan menambah menjadi 400 juta pada tahun 2020. Cina juga meluncurkan jaringan CCTV yang lebih canggih yang dikombinasikan dengan perangkat lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi target secara otomatis. Pada tahun 2017, Moskow juga telah memiliki sekitar 146.000 kamera pengintai. Cara kerjanya dengan membandingkan foto-foto yang diambil dengan database Kementerian Dalam Negeri, yang diduga memindai 10 juta gambar dalam 7 detik, dan menurut pendirinya, dapat menentukan keberadaan seseorang pada saat tertentu dengan akurasi hingga 96%. Berdamai dengan kenyataan baru. Pada slide ini, teknologi yang muncul dan berkembang saat ini seperti pemeriksaan biometrik dan pemeriksaan sekunder meningkatkan kemungkinan pelancong yang menyamar atau petugas intelijen untuk diidentifikasi. Solusi saat ini masih terbatas dan masih sedikit opsi. Opsi pertama ialah menghindari pos pemeriksaan biometrik dan pemeriksaan sekunder dengan menghindari bandara utama. Opsi kedua menurut Stein adalah memanipulasi basis data asing dengan agen manusia atau peretasan untuk mengubah data sesuai permintaan. Opsi lain adalah dengan menyarankan reformasi untuk menutupi dirinya sendiri. Namun, kelemahan opsi ini ialah identitas atau yang dipakai penyamar tersebut dipakai juga untuk ke negara lain. Kesimpulannya ialah tidak ada solusi tunggal untuk masalah ini. Petugas intelijen harus mengasumsikan yang terburuk dan beroperasi di bawah asumsi bahwa baik melalui biometrik atau data riwayat hidup, identitas mereka diketahui kontra intelijen. Pada slide ke-12 ini, dunia maya sebagai peluang emas, yang artinya ancaman paling jelas dari semua adalah bahwa kontra intelijen dapat mengidentifikasi operasi penyamaran dengan kecepatan dan ketepatan, dan membuntuti sampai mereka bertemu dengan sumber dan agen mereka. Petugas intelijen harus beroperasi dengan asumsi bahwa mereka sedang diawasi, beralih ke perdagangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pertemuan pribadi yang semakin berbahaya. Dalam hal ini, dunia maya semakin digembar-gemborkan sebagai solusi yang nyaman untuk kesengsaraan petugas intelijen, dengan membuka cara baru yang berpotensi lebih aman untuk merekrut dan menangani mata-mata. Dunia maya sebagai peluang emas. Direktorat Inovasi Digital atau DDI memegang berbagai misi, termasuk mengembangkan perangkat lunak analitik mutakhir untuk memahami kumpulan data OSINT yang luas dan meningkatkan sistem warisan Langley yang sudah ketinggalan zaman. Fokus DDI sangat terpusat pada penyimbangan tantangan bagi petugas intelijen, menutupi dengan memahami ancaman dan peluang yang dibawa oleh teknologi.
Pejabat intelijen Inggris percaya bahwa ancaman teknologi menuntut perubahan yang lebih besar pada sifat dan spacecraft itu sendiri. Kepala SAS saat itu, Alex, mengklaim bahwa teknologi secara mendasar mengubah lingkungan operasi. Menambahkan dalam waktu 5 tahun, akan ada 2 badan intelijen. Mereka yang memahami fakta ini dan telah terwujud, dan bagi mereka yang tidak memahami. Saya bertekad bahwa MI6 akan berada di kategori sebelumnya. Namun, dia menambahkan bahwa sementara spionase semakin terancam oleh teknologi, dunia maya juga menawarkan peluang emas. Kepala ASIS Australia, Nick Warner, yang menambahkan bahwa badan-badan intelijen harus mengubah cara mereka melakukan bisnis atau gagal sama sekali. Tetapi sementara melayani para perwira intelijen, menghindari menentukan seperti apa perubahan ini. Para mantan praktisi membayangkan manfaat perubahan permainan, berpotensi memungkinkan mata-mata untuk direkrut dan ditangani dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Mereka dapat misalnya terlihat online dengan pencarian pintas di media sosial. Dinilai dengan informasi yang dikumpulkan melalui peretasan dan ditangani melalui platform komunikasi transkripsi. Batas dunia maya. Kontraintelijen bersifat adaptif dan presiden dalam perang dingin usaha CIA dalam melakukan spionase terhadap KGB tidak bernasib baik dikarenakan KBG yang berinvestasi dalam perdagangan mutakhir yang tidak berbeda dengan investasi di dunia maya saat ini. Pada saat ini, bukti bahwa kontraintelijen dikalahkan oleh manfaat teknologi tidak mendukung proposisi ini. Setidaknya ada masalah dimensi manusia karena spionase tumbuh subur dan bergantung pada ikatan manusia. Mantan kepala laboratorium Jejet CIA, Robert, menulis bahwa petugas intelijen saat ini dapat menjalankan pertemuan pribadi virtual dengan agen mereka melalui komunikasi tautan video. Hal tersebut dikarenakan sangat efektif dan dilihat dari seluruh rangkaian perangkat pertasan CIA yang berfokus pada pertasan perangkat pribadi target, termasuk ponsel, laptop, dan bahkan televisi pintar. Dan begitu target ditemukan, komunikasi online dapat digunakan untuk meletakkan dasar suatu hubungan. Undang-undang mengenai pembatasan kebebasan dunia maya di Cina dan Rusia membuatnya menjadi negara yang sukar disusupi dan diretas. Selain itu, Cina juga menerapkan kampanye propaganda terhadap masyarakatnya agar berhati-hati dalam dunia maya. Dunia maya mungkin lebih membantu penangkapan daripada perekrutan. Misalnya, kemajuan dalam enkripsi termasuk alat anonim seperti The Onion Router atau Tor yang memberikan akses ke web gelap akan menurun. Mungkin disediakan untuk memberi agen dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Tapi sekali lagi, ada ruang besar untuk keraguan. Tahun 2018, agen di Cina dan Iran dieksekusi karena agen Iran yang merupakan agen ganda menggagalkan sistem komunikasi rahasia online CIA. Dunia maya benar-benar merupakan peluang emas yang dibutuhkan oleh agen spionase. Tetapi jika badan-badan intelijen tidak dapat menyelesaikan masalah pengawasan jalanan dengan inovasi, maka pilihan mereka terbatas. Pada akhirnya, spionase berubah, yang berarti para operator harus beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Mereka harus menerima bahwa pertahanan perlindungan semakin berkurang, dan bahwa pertemuan pribadi di negara-negara target keras tidak mungkin luput dari perhatian. Namun, para pembuat kebijakan harus memahami bahwa investasi di bidang teknologi tidak serta-merta mengalihkan bantuan ke badan intelijen mereka sendiri. Terlalu banyak penekanan pada nilai dunia maya dapat menyebabkan harapan yang tidak realistis dan sebagaimana adanya. Ruang maya membawa lebih banyak masalah daripada yang tampaknya diselesaikan. Terima kasih.